Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Saat ini Om Bob berada di Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Unji, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Om Bob berada di cagar budaya, yaitu di Makam Adipati Unji kedua. Ini cagar budaya Makam Adipati Unji. Namun tepatnya adalah Adipati Unji kedua. Makamnya berada di atas bukit kecil ini kawan-kawan sekalian. Om Bob menuju ke sana. Ini. Kawasan ini dipenuhi oleh pohon-pohon tua dan pohon-pohon besar menuju ke makam Adipati Unji kedua. Mari kita bersama-sama menuju ke makam Adipati Unji kedua. Kawasan ini kawan-kawan sekalian dipenuhi dengan pohon-pohon besar. Ini kawasan menuju makam Adipati Unji II ini dipenuhi dengan pohon-pohon besar. Ini di atas bukit kecil kawan-kawan sekalian. Di bawah. Bob menuju ke sana. Ini kelihatannya bercampurin makam-makam umum, namun ada makam-makam tua di sini. Dari batu-batu semua. Ini bekas-bekas makam-makam tua menuju ke pemakaman Makam Adipati Unji kedua, atau nama beliau adalah Adipati Anyokropati. Ini pohon besar-besar sekali, menambah hening dan mistis kawasan Unji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makam Adipati Unji Raden Anyokropati. Makamnya di sudut sana kan sekalian. Ini makam-makam tua berserakan di sini. Ini jelas makam-makam di era Pajang kawan-kawan sekalian. Karena beliau Adipati Unji II ini hidup di era Kesultanan Pajang. Karena memang ada korelasi atau hubungan dekat antara Adipati Unji II dengan Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo. Ini berdasarkan narasi sejarah dalam Babat Unji dan Babat Purbalingga. Ini kawan-kawan sekalian, makam-makam kuno dari batu di bawah pohon yang luar biasa tinggi menjulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah di antara dua pohon beringin besar ini, mungkin 7 orang tidak cukup untuk melingkari pohon-pohon ini. Di antara dua pohon inilah makam beliau Adipati Unji II atau Raden Anyokropati. Dari sini Om Bob akan bertur secara singkat kawan-kawan sekalian tentang siapakah Adipati Unji II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali bersama Om Bob. Lama kelihatannya kawan-kawan sekalian, Om Bob tidak mengunggah konten dalam channel Om Bob ini.
Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Kawan-kawan sekalian, di sore hari yang mendung ini, Om Bob berada di Desa Unji, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Tempat ini tidak begitu jauh dari jalan utama Purbalingga-Pemalang, atau tepatnya Purbalingga arah Pemalang, ya antara Purbalingga dengan Kecamatan Bobocari. Ya, ancer-ancernya kawan-kawan sekalian, kalau nanti kawan-kawan lewat jalan antara Purbalingga, Bobocari, Purbalingga, ada Masjid Cengho, tidak jauh dari situ ada jalan ke kiri, di belakang Alfamart, masuk ada, itu adalah Desa Unji. Kawan-kawan sekalian yang belum pernah mendengar sejarah Unji, ini Om Bob akan tuturkan di sini, karena Unji ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah keberadaan dari Kabupaten Purbalingga. Om Bob sendiri yang melatar belakangi Om Bob datang ke Unji ini ada dua alasan kawan-kawan sekalian. Bahkan Om Bob mengenal Desa Unji sendiri itu pertama kali saat Om Bob membahas Amangkurat ketiga di Perang Suksesi Jawa Kedua, di mana Om Bob teringat bahwa salah satu istri atau permaisuri dari Amangkurat ketiga, kalau nggak salah Raden Mas Sutikna namanya yaitu, Amangkurat ketiga ini memiliki salah satu istri dari Desa Unji, Banyumas. Ini pertama kali Om Bob mengenal kata Unji. Mengenal kata desa atau sebuah kawasan disebut dengan Unji di Banyumas. Apakah Unji Banyumas ini ya, Unji Purbalingga ini, Om Bob juga belum tahu persis. Namun salah satu istri dari Amangkurat ketiga itu berasal dari Unji. Kita ketahui kawan-kawan sekalian bahwa istri dari Amangkurat ketiga itu adalah Raden Ayu Lembah dan Raden Ayu Himpun. Keduanya adalah putri dari Pangeran Puger atau Pakubuwono II, yang kedua-duanya diceraikan. Kemudian beliau mengambil istri satu lagi dari rakyat jelata dari Desa Unji. Kemudian Om Bob mengenal Unji ini ketika Om Bob menelusuri sejarah Ki Gede Sebayu. Belum lama Om Bob upload dalam channel Om Bob, di mana dalam narasi sejarah Kabupaten Tegal, karena Ki Gede Sebayu adalah pendiri atau yang membabat kawasan yang disebut dengan Kadipaten Tegal, bahwa asal-usul daripada Ki Gede Sebayu disebutkan bahwa Ki Gede Sebayu merupakan putra dari Adipati Unji Purbalingga. Itulah yang membawa atau melatar belakangi Om Bob datang ke Unji ini. Dan saat ini Om Bob tepat berada di kawasan ini, di belakang Om Bob persis, kalau kalian bisa melihat, itu adalah makam Adipati Unji, tepatnya Adipati Unji kedua. Tepatnya sangat nyaman di atas bukit kawan-kawan sekalian, dia tidak begitu tinggi. Kawasan Unji adalah kawasan tua sekali. Dan kawasan Unji ini dulunya disebut dengan Pengalasan Kulon, sebuah kawasan di lereng Gunung Slamet. Kawasan ini tidak jauh dari Gunung Slamet kawan-kawan sekalian, dan keberadaannya tidak bisa lepas dari sejarah panjang Purbalingga. Karena Purbalingga sendiri, kawasan Purbalingga sendiri ini sudah ditorehkan dari semenjak zaman Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram. Namun Om Bob tidak akan membahas itu secara keseluruhan kawan-kawan sekalian, nanti terlalu panjang. Om Bob hanya memfokuskan tentang beliau Adipati Unji. Tepatnya Adipati Unji II. Dan siapa Adipati Unji II? Siapa Adipati Unji I? Dan Om Bob akan memfokuskan siapa ayah dari Ki Gede Sebayu. Jadi sekali lagi pada konten ini Om Bob akan memfokuskan Adipati Unji yang berkorelasinya dengan
Ki Gede Sebayu terkait dengan Onje dari sisi yang lain. Nanti Opop akan bahas. Oke kawan-kawan sekalian, saat ini Opop akan fokuskan kepada korelasi antara keberadaan Adipati Onje dengan Ki Ageng atau Ki Gede Sebayu. Baik kawan-kawan sekalian, Opop akan secara singkat-singkat saja, dan sejarah Onje dan Purbalingga ini, khususnya tentang Adipati Onje ini, kawan-kawan nanti bisa mendalami lagi dari berbagai literatur, khususnya Babat Onje, Babat Purbalingga, Babat Banyumas atau Babat Wirasabat, itu menyebut kawasan Onje ini. Kawan-kawan sekalian, di dalam Babat Onje juga ada 3 kawan-kawan sekalian. Nanti Opop akan komparasi Babat Onje, Babat Purbalingga, dan narasi sejarah tentang Babat Kabupaten Tegal. Kawan-kawan sekalian, bermula dari sosok bernama Ki Ageng Tepus Rumput. Ki Ageng Tepus Rumput di dalam Babat Onje ini disebutkan bahwa Ki Ageng Tepus Rumput itu salah seorang pertapa. Ada yang menyebut di dalam Babat Onje itu beliau adalah murid dari Syekh Subagir. Menurut Opop pribadi ini perlu dipertanyakan lagi karena masa hidup Syekh Subagir dengan Ki Tepus Rumput ini sangat berbeda. Syekh Subagir itu di era Majapahit. Syekh Subagir adalah wali 9 di angkatan pertama. Ini kira-kira tahun 1300 sekian. Sedangkan Ki Ageng Tepus Rumput ini nanti masa hidupnya berkaitan dengan era Pajang. Disebutkan bahwa Ki Ageng Tepus Rumput ini datang ke Pengalasan Kulon ini bersama istrinya, yaitu Rubiah. Diceritakan secara singkat, beliau berada di daerah Pengalasan Kulon di sekitar ini, Purbalingga ini, hingga istri beliau Rubiah ini meninggal dunia, dan Ki Ageng Tepus Rumput ini menjadi semacam frustasi hidupnya. Beliau tapa berata masuk budi 40 hari 40 malam, hingga suatu saat beliau mendapat sasmito gaib dari leluhurnya untuk mencari sebuah cincin yang bernama Seco Ludiro. Cincin ini merupakan cincin kesayangan dari Pati Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Tepus Rumput hidup di era Pajang, di era Sultan Hadiwijoyo. Dan di dalam Babat Onje disebutkan bahwa Sultan Hadiwijoyo pernah kehilangan pusakanya, yaitu sebuah cincin namanya Seco Ludiro, dan beliau pernah bersayembara, siapa yang berhasil menemukan ini, bila laki-laki akan mendapat hadiah dari salah satu selir tercantik Sultan Hadiwijoyo, bila perempuan akan dijadikan permaisuri. Di dalam Babat Onje dan Babat Purbalingga berbeda terkait dengan bagaimana proses Tepus Rumput mendapatkan Seco Ludiro itu. Tapi singkatnya, di dalam Babat Onje disebutkan beliau menemukan di daerah ini, di kawasan Pengalasan Kulon, di bawah pohon jati besar, pohon jati manis. Namun di Babat Onje yang lain dan Babat Purbalingga, Ki Tepus Rumput datang ke Pajang ikut sayembara itu. Singkatnya, kawan-kawan sekalian, Ki Tepus Rumput berhasil mendapatkan cincin Seco Ludiro dan disampaikan kepada beliau Sultan Pajang. Sultan Pajang sangat gembira karena telah menemukan kembali pusakanya. Dan sesuai dengan janjinya, Ki Ageng Tepus Rumput ini mendapatkan hadiah salah satu selir tercantik dari Sultan Hadiwijoyo yang bernama Kencono Wungu, yang merupakan putri dari Adipati Manoreh. Salah satu pesan daripada Sultan Hadiwijoyo bahwa Ki Tepus Rumput tidak boleh menggauli istri pemberiannya, garwa tampi itu, karena garwa tiriman tersebut, karena kondisi selir waktu itu masih hamil sekitar 4-5 bulan. Dan itu disanggupi oleh Ki Tepus Rumput, dan Ki Tepus Rumput membawa putranya pulang ke Pengalasan Kulon, dan beliau diberi kehormatan sebagai penguasa kawasan Pengalasan Kulon di lereng Gunung Slamet
dengan julukan Adipati Ore-Ore dan membuka alas sini, membuka kawasan ini yang nanti dikenal dengan kawasan Onje. Karena apa? Onje itu sebuah bunga, kawan-kawan sekalian, bunga dari tanaman perdu ya. Bunga Onje, mungkin kalian sekarang pernah melihat bunga Onje itu. Dan gelar beliau adalah Adipati Onje pertama. Ini Ki Ageng Tepus Rumput. Salah satu amanat juga dari Pak Sultan Hadijoyo, apabila putra nanti lahir, putra beliau ini lahir, karena Kenconowo ini sedang mengandung benih dari Sultan Hadijoyo untuk melaporkan keberadaannya. Dan apabila nanti anak sudah cukup balik, juga dewasa, kalau ukuran dulu itu disebutkan bila anak telah mampu melempar tombak, kita berselimut untuk menyerahkan kepemimpinan kawasan Onje ini kepada putranya. Dan itu singkatnya terjadi, kawan-kawan sekalian, setelah putra Adipati Onje lahir dan berumur sudah cukup dewasa, kawasan Onje ini yang saat ini di desa Onje Mrebet ini diberikan kepada putra beliau, putra Adipati, putra tiri dari Tepus Rumput atau putra Sultan Hadijoyo ini diberi nama oleh Sultan Hadijoyo Raden Anyokropati, dan beliau bergelar Adipati Onje kedua. Makamnya persis di samping ombok ini, kawan-kawan sekalian. Makamnya tua sekali, makam sederhana, namun aura mistisnya luar biasa karena dikelilingi oleh pohon yang luar biasa lebat. Dan ini kelihatan pohon-pohon besar sekali di sini, kawan-kawan sekalian. Dan beliau Adipati Onje II ini membangun kawasan berada di sekitar Onje ini, menjadi penguasa. Entah namanya Adipati atau pemimpin kawasan, Ombo belum tahu, kawan-kawan sekalian, tapi ya jelas gelarnya adalah Adipati. Karena bersamaan dengan masa Adipati Onje II ini, di daerah Purbalingga juga ada nama kawasan di daerah Banyumas dan sekitarnya, termasuk Purbalingga ini, ada di bagian dari sebuah kadipaten yang disebut dengan Kadipaten Wirasaba. Karena Kadipaten Wirasaba sendiri itu di era Pajang, dan nanti Wirasaba juga dibagi menjadi 4 oleh Joko Kaiman nih, di dalam dapat Wirasaba itu di era Sultan Pajang. Dibagi 4, salah satunya adalah Purbalingga juga. Dibagi 4, Purbalingga, Banyumas, Kajajar, kemudian Cilacap, dan Purbalingga. Jadi ini di bawah kadipaten menurut Onje ini. Singkatnya, kawan-kawan sekalian, Adipati Onje II atau Anyokropati ini nanti kawin 3 kali. Yang pertama dari putri dari Kerajaan Pakuan, dari Keling, Jawa Barat. Yang kedua dari Cipaku, yaitu namanya Putri Pakuwati. Dari Pakuwati nanti melahirkan 3 orang. Salah satunya namanya yang putri yang ragil ini namanya sama seperti putrinya kakak tiri beliau, yaitu Pangeran Benowo, yaitu Banuwati, yang nanti kawin dengan Abdurrahman yang menjadi penghulu Masjid Said Kuning. Di sini ada Masjid Said Kuning. Umum nggak akan bahas itu, kawan sekalian. Dan 2 permaisuri atau istri dari Adipati Onje II ini, dua-duanya mengalami tragedi, terbunuh oleh beliau karena permasalahan, dan nanti beliau kawin lagi dengan seorang putri, nanti melahirkan ini Adipati Asantaka yang nanti menurunkan Adipati Purbalingga. Habis ini akan ke makam Adipati Asantaka yang merupakan putra daripada Adipati Onje II. Dan nanti juga akan bahas terkait dengan Asantaka ini yang sumbernya itu dari Babat Purbalingga, dan nanti akan komparasi dengan alur sejarahnya sebenarnya. Itu kan sekalian, jadi Adipati Onje II ini merupakan anak tiri dari Tepus Rumput dan anak kandung dari Sultan Hadijoyo dari istri Selir, yaitu Kenconowo yang merupakan putri dari Adipati Manoreh. Nah, sekarang korelasinya apa dengan Ki Gedis Bayu? Apakah beliau Adipati Onje II ini adalah putra dari
ayah dari Ki Gede Sebayu. Dijelas di dalam narasi Babat Unji tidak disebutkan ada nama Ki Gede Sebayu yang merupakan putra dari beliau. Putra beliau itu 3 dari istri Pakuwati dan 2 dari istri yang terakhir, dari putri lupa namanya, mohon maaf nanti Bapak dibuka lagi dalam Babat Unji kawan-kawan sekalian yang nanti menurunkan Asantaka. Sementara Ki Gede Sebayu sendiri nama mudanya adalah Atmo Arsantako, hampir sama dengan putra beliau. Kalau Ki Gede Sebayu putra dari Adipati Unji II, ini kurang relevan dan kurang pas dengan narasi sejarah, khususnya bila dikomparasi dengan narasi sejarah Tegal. Karena apa? Ki Gede Sebayu nanti itu diceritakan Ki Gede Sebayu ketika sudah balik oleh ayahnya Ki Tepusru Adipati Unji disuwitokan kepada Sultan Pajang untuk ngenger menjadi Wiro Tamtomo Pajang. Kalau beliau adalah putra Adipati Unji II, kira-kira beliau ini di dalam novel Babat Unji, pernah baca, belum sempat baca semuanya, diceritakan kelahiran Adipati Unji II ini kurang kira-kira tahun 1564, awal Pajang berdiri. Sultan Hadiwijoyo ini jumeneng noto sebagai sultan kira-kira tahun 1560 sampai 1582 menjadi sultan. Namun 10 tahun sebelumnya Sultan Pajang Hadiwijoyo sudah dipajang namun masih menjadi Adipati Pajang di era Demak. Kalau Ki Gede Sebayu putra Adipati Unji II kelihatannya kurang pas karena waktu itu Sebayu masih kecil kawan-kawan sekalian, belum layak menjadi Wiro Tamtomo. Lantas siapa? Putra siapa? Adipati Unji berapa? Putra Ki Gede Sebayu itu putranya Adipati Unji keberapa? Jelas kalau menurut putra Adipati Unji kedua, Umbok belum yakini. Umbok malah berhipotesa kawan-kawan sekalian, Ki Gede Sebayu merupakan putra dari Adipati Unji pertama, yaitu Ki Ageng Tepus Rumput. Karena ini satu, relevan dengan narasi sejarah Babat Tegal. Yang kedua, kesesuaian kelogisan umur. Kalau Ki Gede Sebayu merupakan putra Ki Ageng Tepus Rumput atau Adipati Unji pertama, ini sangat pas. Dan ini kenapa kawan-kawan sekalian? Berarti Ki Gede Sebayu merupakan adik tiri dari Anyokropati atau Adipati Unji II. Yang kedua, di dalam narasi sejarah Tegal disebutkan bahwa Ki Gede Sebayu merupakan keturunan Betoro Katong. Dan Opo pernah baca bahwa Ki Ageng Tepus Rumput merupakan putra daripada Ki Ageng Ngunut. Ki Ageng Ngunut bergaris lurus dengan Betoro Katong. Oleh karena itu, hipotesa Ompok, Ki Gede Sebayu merupakan putra dari Adipati Unji pertama, yaitu Ki Ageng Tepus Rumput, yang berarti merupakan adik tiri daripada Adipati Unji II, yaitu Anyokropati. Siapa ibunya? Ibunya jelas adalah Kencono Wungu, Dewi Kencono Wungu, yang merupakan ibu dari Adipati Unji II. Sehabis melahirkan, Ki Tepus Rumput disebutkan beliau meninggalkan Unji ini karena Unji sudah diserahkan kepada putranya Hadiwijoyo. Beliau pergi ke Pengalasan Timur, ya di lereng Gunung Slamet, dan hidup bersama selir pemberian daripada Sultan Hadiwijoyo. Kemungkinan besar dari perkawinan Ki Tepus Rumput dengan Kencono Wungu, bekas selirnya Hadiwijoyo, melahirkan putra satu, yaitu Ki Gede Sebayu. Namun di Babat Unji maupun Purbalingga tidak disebutkan kisah daripada Ki Tepus Rumput setelah meninggalkan Unji ini. Namun ini hanya hipotesa umum bahwa narasi sejarah Babat Tegal yang menyebutkan bahwa Ki Gede Sebayu merupakan keturunan daripada Adipati Unji benar adanya. Namun permasalahannya bukan
Adipati Once di sini, karena Adipati Once yang di sini ini adalah kakak tiri daripada Ki Gede Sebayu. Ayahnya adalah Ki Tepus Rumput, berarti saudara satu ibu dengan Ki Gede Sebayu merupakan saudara satu ibu dengan Adipati Once II, namun berlainan bapak. Kalau Anyokropati ini atau Once II ini bapaknya adalah Sultan Hadijoyo, sedangkan Ki Gede Sebayu bapaknya adalah Ki Ageng Tepus Rumput yang bergelar Adipati Once I. Itu kawan-kawan sekalian, itu hanya hipotesa. Dan nanti mumpung di Purbalingga akan menelusuri lagi terkait dengan sejarah Purbalingga dan juga keberadaan Kiai Arsantaka. Kiai Arsantaka atau Ki Ageng Arsantaka atau Adipati Arsantaka ini merupakan putra beliau dari istri ketiganya yang nama kecilnya Asa Kusuma. Dan nanti Arsantaka ini melahirkan Arsayuda. Arsayuda ini menjadi Adipati Purbalingga pertama. Makamnya di kota Purbalingga. Obo habis ini mau ke Purbalingga akan menelusuri keberadaan makam Ki Ageng atau Tumenggung atau Adipati Arsantaka. Namanya hampir sama dengan Ki Gede Sebayu. Kalau Ki Gede Sebayu nama mudanya adalah Atmo Arsantoko, sedangkan putra beliau bernama Arsantoko yang nama kecilnya Arsa Kusuma. Itu kan sekalian, mohon maaf kan sekalian apabila yang tuturkan ini hipotesa, terutama hipotesa ini salah. Namun apa yang tuturkan secara sekilas ini bersumber dari Babat Unji dan Babat Purbalingga. Kalau nanti dikomparasi dengan Babat Wirasaba luas sekali. Nanti kapan-kapan akan menelusuri lagi tentang Babat Wirasaba, karena Wirasaba ini nanti berkaitan dengan sejarah Banyumas, sejarah Cilacap, sejarah Banjarnegara, dan sejarah Purbalingga sendiri. Dan Purbalingga ini panjang sekali sejarahnya. Beberapa episode penting berada di Purbalingga, termasuk penyebaran agama Islam. Para wali-wali itu sudah menjamah di Purbalingga. Di kawasan selatan, buktinya ada masjid yang dibangun oleh para wali, yang sekarang dikenal dengan Masjid Kuning. Kemudian kawan-kawan sekalian, memang Wirasaba ini di zaman Demak sudah terkenal, apalagi di era Pajang. Dan di Pajang sendiri sudah ada Kadipaten Wirasaba namanya. Sama seperti Pemalang. Di pasisir utara itu yang terkenal adalah Kadipaten Pemalang. Tegal belum ada, Pekalongan belum ada. Itu di era Pajang. Sementara Tegal sama Pekalongan Batang itu dibabat di era awal Mataram. Kalau Pajang, Pemalang, Wirasaba itu sudah ada semenjak Pajang. Buktinya apa? Di Babat Wirasaba dibagi 4 oleh Joko Kaiman yang terkenal dengan Adipati Parapat ya, karena membagi 4 wilayah itu. Jadi memang Purbalingga, dan Obo meyakini pusat Kadipaten Wirasaba ya ada di Purbalingga ini, bukan di Banyumas, karena Banyumas itu nanti merupakan kejajar atau kalau di sini Karangwelas. Di sini Karangwelas nanti dipindahkan dari Karangwelas ke Purbalingga itu. Kemudian pusat daripada Wirasaba umum meyakini ada di Purbalingga ini. Maka di Purbalingga ada lapangan udara namanya Lapangan Udara Wirasaba. Nanti pusatnya Kadipaten Wirasaba ya di sekitar Purbalingga ini. Itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi suasana teduh, sejuk sekali kan sekalian di makam Adipati Once II ini. Dan Obob juga tidak tahu keberadaan makam Adipati Once pertama, karena di dalam narasi Babat Once maupun Babat Purbalingga tidak diceritakan akhir hayat daripada Adipati Once pertama, yaitu Ki Ageng Tepus Rumput. Dan makam ini kelihatan makam tua, benar-benar makam tua di era Pajang kawan-kawan sekalian. Terdapat banyak sekali makam-makam tua lain, saya nggak tahu, Obob nggak tahu ini makam-makam siapa saja. Namun putra-putra beliau ada di sekitar Once ini. Menantu beliau yaitu Said Kuning ada, atau Syekh Abdurrahman ada di bawah sana. Dan tempat ini
merupakan tempat mesu budinya Ki Ageng Tepo Serumput. Di bawah itu ada sungai ya, tempuran sungai. Bobo nggak perlu ke sana, kawan-kawan sekalian, karena cukup tadi umum melihat. Nanti umum kalau sempat akan umum sorot, umum shooting sungainya itu, tempat mesu budi daripada Ki Ageng Tepo Serumput. Dan ini ada beberapa pohon beringin atau pohon apa masih besar-besar sekali. Nanti umum akan shooting juga. Di awal dari umum perlihatkan tadi ya. Itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi terima kasih atas atensi kawan-kawan, dan sekali lagi umum mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas atau kurang tepat dalam menutur ini kawan-kawan sekalian. Mohon maaf, dan silakan kawan-kawan sekalian melengkapi dan mengkomparasi apa yang Bob sampaikan tentang babat Unji ini, tentang sejarah Unji, tentang sejarah Purbalingga dari literatur yang telah ada seperti babat Unji, babat Purbalingga, babat Banyumas, babat Wirasaba, dan ada novel tentang Unji. Bob sempat melihat tapi Bob belum baca. Di Senja Ungu atau Senja Kelabu di Unji kalau nggak salah. Karangan siapa Bob lupa itu. Bob pernah baca itu. Oke, itu kawan-kawan sekalian, kurang lebihnya Bob sekali lagi mohon maaf. Salam udut kawan-kawan sekalian, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.